Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah, baru saja kita telah menegakkan ibadah solat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kuliah subuh pagi ini akan saya lanjutkan pesan Luqman kepada putranya. Tercantum dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkan solat. Karena Luqman ini memberikan pendidikan kepada anaknya untuk menegakkan solat, maka sepantasnya kalau kita selaku orang tua memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anak kita untuk menegakkan ibadah solat. Karena apa? Karena solat itu merupakan tiang agama. Orang yang mendirikan solat, menegakkan solat berarti menegakkan agama. Sementara orang yang tidak menegakkan solat berarti merobohkan agama. Banyak ayat-ayat Al-Quran untuk senantiasa menegakkan solat. Satu misal, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkan solat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Sering saya sampaikan di mimbar ini, ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya umat Nabi Muhammad ini menegakkan solat secara berjamaah. Sampai Rasulullah SAW memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita supaya kita ini menegakkan solat secara berjamaah. Mengapa? Yang pertama adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fadha bisab'in wa isrina darajah. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendirian dengan 27 derajat. Solat sendirian pahalanya cuma 1. Solat berjamaah pahalanya 27 derajat. Ini sebuah bentuk motivasi dorongan agar apa? Agar umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini rajin, tekun, istiqomah untuk menegakkan solat berjamaah. Yang kedua, di mana tempat solat berjamaah itu? Sering saya ulang-ulang ayat ini. Supaya apa? Supaya kita ini paham. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Quran surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Kalau ada orang menyatakan iman kepada Allah, kalau ada orang menyatakan bahwa hari akhir itu akan datang, tetapi solatnya tidak di masjid, tetapi solatnya tidak di masjid. Mengapa? Karena masjid ini Baitullah, rumah Allah. Kenapa di Kecamatan Pamekasan saja, tidak usah ke kabupaten? Di Kecamatan Pamekasan saja, kalau sholat Jumat pasti masjid itu penuh. Semua masjid penuh. Karena saya hampir setiap Jumat keliling khutbah Jumat di masjid-masjid. Lah, sekarang ketika sholat asar tiba, kok sedikit yang sholat? Kemana yang tadi sholat Jumat berjamaah itu? Dan itu hampir merata di semua masjid. Kalau sudah asar, maghrib, isya, subuh, itu pasti jemaahnya sedikit. Lah, kemana orang yang tadi sholat Jumat itu? Padahal perintahnya Allah bukan hanya sholat Jumat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, sholat maktubah itu supaya ditegakkan, dikerjakan di masjid. Terus pertanyaan yang ketiga, ada sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid waraha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa dalam waktu pagi atau waktu sore menuju ke masjid, maka Allah menyediakan untuknya hidangan di surga setiap datang waktu pagi dan sore. Orang yang datang sholat berjamaah ke masjid istiqomah, itu hadiah utamanya surga. Bayangkan, surga. Dan ini yang kita impi-impikan. Kita ingin masuk surga, tapi sholatnya di rumah. Ada suami istri yang sama-sama istiqomah sholat 5 waktu ke masjid. Bahkan ada di dekat rumah saya itu, di Masjid Kuba itu, istrinya itu istiqomah 5 kali sholat maktubah, sholat wajib itu pasti ke masjid, Pak. Sementara suaminya tidak ke masjid, sholatnya hanya di rumah. Saya katakan, ibu ini adalah sebagai istri yang soleh. Suami ibu adalah suami yang solehah. Ya kan? Istrinya istri yang soleh, suaminya suami yang soleh. Tak keluar sekali di jombor. Imam koncangan datang, Pak. Koncangan bertahdilan, berpak puluare. Datang. Surga, Pak. Hadiah utamanya surga. Tidak tanggung-tanggung Allah memberikan janji kepada kita. Tentunya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sama dari sahabat Abu Hurairah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ikhdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Rahul Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu membersihkan diri di rumahnya, kemudian berjalan ke sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan satu fardu, maka langkahnya yang sebelah menghapus dosa dan langkah yang lain menaikkan derajat. Sampai seperti itu, Pak. Nabi memberikan motivasi di orang yang berangkat dari rumah menuju masjid, disunnahkan supaya berwudu lebih awal, kecuali dalam perjalanan batal. Jangan salah tafsir, salah paham. Ya pun Pak Imam menderi compok kotungala wudu sampai ke masjid. Depak pertengahan jalan betal, beli boleh. Jangan, Pak. Tak jawab panjenengan. Tetap
wudunya di masjid. Kaki yang sebelah itu dapat menghapus dosa. Kaki yang sebelah yang dilangkahkan menuju masjid itu mendapat pahala. Dinaikkan harkat, derajat dan martabatnya 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berapa langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid? Rutin 5 kali sehari semalam. Itu langkah dari rumah ke masjid dihitung Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gratis, tidak cuma-cuma. Walaupun dari compon panjenengan entar dek kafe, 1 langkah dapat 1 pahala, 1 langkah dapat menghapus dosa. Ada Pak. Tidak ada hadisnya. Kenapa mak kafe mak rami? Jangan rasa tadi dosa Pak. Dan masjid so kafe mak lamian kafe. Orang ke masjid tu banyak dosa, nama leper dosa ke masjid terus. Men orang dari kafe tadi dosa. Itu motivasi berikutnya adalah wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol basyarul mathaina fid dulami ilal masajid bin nur fid dulami ilal masajid bin nur tamma yaumal qiyamah. Rawul Abu Daud wa Tirmidzi. Salam beliau bersabda, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam, mereka telah disediakan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ini motivasi dorongan. Di malam hari ya Isya, ya, subuh seperti sekarang ini, itu oleh Rasulullah SAW disuruh sampaikan berita gembira, kabar gembira. Orang yang istiqomah datang ke masjid di kegelapan malam, ya maksudnya Isya sama subuh. Maka kata Rasulullah, mereka telah disediakan cahaya yang terang benderang nanti pada hari kiamat. Orang lain melihat gelap gulita, tak kelihatan apapun, tapi orang yang istiqomah datang solat berjamaah ke masjid, dia di hadapannya terang benderang, sehingga dia berjalannya tidak tersiok-siok. Pertanyaan kita sekarang, apa yang kurang yang Allah beritakan, yang Rasulullah kabarkan? Kok kita ini enggan sekali, malas datang solat berjamaah di masjid. Maka kalau sudah kita mendapatkan kabar berita dari Allah dan Rasulullah, tidak ada ucapan lain oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang beriman, kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, dan kami siap untuk melaksanakan perintah itu. Di Indonesia ini aman, tentram, damai. Orang ke masjid tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang mencegat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di Palestina, orang
Orang walaupun ditendang, dipukul dengan senapan, orang tidak ada jera-jeranya untuk solat berjamaah di masjid di Palestina itu. Kita aman, damai, tidak ada apa-apa, kok tidak datang ke masjid? Nampak pola mulai di Palestina pas enter ke masjid. Beberapa tahun yang lalu itu ada gempa di Pamekasan. Goyangan yang cukup dahsyat, bukan yang gempa yang kemarin, beberapa tahun yang lalu. Sebelum subuh sudah ada gempa ketika orang solat tahajud di Pelengahan, di rumah saya. Orang-orang yang biasa yang tidak datang ke masjid, datang ke masjid, berlindung Pak ke masjid, berlindung ke masjid, takut kena gempa. Tempeng mati nang compo, nang mati nang masjid. Terus ada pengumuman dari BMKG bahwa besok malam akan datang lagi gempa yang lebih dahsyat dari hari ini. Maka masjid itu penuh dari yang pertama menuju yang kedua, lebih banyak lagi jemaah. Kenapa? Karena takut ada gempa. Setelah tidak ada pengumuman dari BMKG, kembali ke asal Pak, kembali ke semula. Jadi kita ini takut membeda adab. Tapi kalau tidak ada adab, ya tenang-tenang saja Pak. Juga ternyata nang BMKB ada pengumuman saya laku datang boleh gempa, tidak ada. Nah oleh karena itu wasiat atau pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya ini supaya wa aqimis shalah, menegakkan solat. Yang terakhir, mengapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Amalan pertama kali yang akan ditanya kelak di hari kiamat terhadap seorang hamba, as-shalah. As-shalah, salat. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Apabila solatnya baik, benar, tumaknina, rukuk dan sujudnya tumaknina, tepat pada waktu, sairu amali, maka amal-amal yang lain mengiringi, baik semuanya. Tetapi kata Nabi, wa idza fasadat sairu amali, apabila solatnya jelek, buruk, tidak tepat waktu, tidak istiqomah, tidak tumaknina, sairu amali, maka amal-amal yang lain tidak dinilai, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan solat. Hati-hati dengan solat. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk mengubah pola pikir kita yang selama ini kita lebih senang solat di rumah karena ada musola kecil, mungil, ada AC-nya, enak, terus melalaikan, mengabaikan solat di masjid Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.